Pertandingan lawan Parma ditunda, Juventus langsung fokus ke Monza. Juventus seharusnya bertandang ke markas Parma pada Senin Paskah dalam laga lanjutan Serie A, namun pertandingan tersebut menjadi satu dari 4 laga yang ditunda menyusul kabar duka wafatnya Paus Fransiskus. Penundaan ini mengubah rencana si Nyonya tua yang sebelumnya telah bersiap penuh untuk tampil di Stadio Ennio Tardini. Klub asal Turin itu pun langsung menyesuaikan agenda mereka untuk tetap menjaga ritme dan fokus tim. Segalanya berjalan seperti biasa hingga Senin 21 April pagi, di mana Juve sudah mengumumkan skuad dan siap melangkah ke lapangan. Bahkan, pelatih Igor Tudor sudah mengonfirmasi daftar pemain yang dibawa. Namun, tak lama setelah itu, tim menerima informasi resmi mengenai penundaan pertandingan akibat situasi nasional yang berduka. Hal tersebut disampaikan melalui laporan dari ilbianconero.com. Menanggapi kondisi tersebut, skuad Juventus langsung melakukan perjalanan pulang ke Turin. Alih-alih menjalani laga kompetitif, mereka kembali ke pusat latihan Continassa untuk melaksanakan sesi latihan penuh pada sore hari. Fokus tim kini tidak lagi tertuju pada Parma, melainkan pada pertandingan kandang berikutnya melawan Monza yang dijadwalkan berlangsung pada hari Minggu, 27 April mendatang. Penundaan laga kontra Parma memunculkan pertanyaan mengenai jadwal ulang pertandingan tersebut. Hingga kini, Juventus masih menunggu konfirmasi resmi dari pihak Serie A mengenai kapan laga tunda itu akan dimainkan. Opsi yang tersedia adalah 4 slot tengah pekan pada bulan April atau Mei, dan kabarnya keputusan akan diumumkan dalam waktu dekat. Fabrizio Romano bungkam rumor, belum ada kesepakatan Victor Osimhen ke Manchester United. Rumor panas mengenai Victor Osimhen yang dikaitkan dengan Manchester United akhirnya mendapat klarifikasi. Di tengah spekulasi liar yang menyebut sang striker asal Nigeria sudah hampir pasti bergabung dengan Setan Merah, pakar transfer terpercaya Fabrizio Romano angkat bicara dan membantah kabar tersebut. Media asal Turki sebelumnya mengklaim bahwa Osimhen telah mencapai kesepakatan untuk bergabung dengan United pada musim panas 2025. Namun, Romano dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada kesepakatan, negosiasi, ataupun kontrak yang ditandatangani antara pihak Osimhen dan Manchester United hingga saat ini. Dalam podcast Market Madness yang dipublikasikan Give Me Sport dan dilansir Team Talk, Romano menjelaskan, aktivitas transfer Manchester United saat ini masih tertahan. Penyebabnya adalah ketidakpastian status mereka di kompetisi Eropa musim depan. Meski belum ada kepastian soal masa depannya di Old Trafford, Osimhen tetap menjadi salah satu nama paling diburu menjelang bursa transfer musim panas 2025. Penyerang berusia 26 tahun itu tampil impresif bersama Galatasaray dengan mencetak 29 gol dalam 34 laga musim ini. Statistik luar biasa yang tercatat di laman Transfermarkt. Peraih gelar pemain terbaik Afrika 2023 versi CAF ini disebut mulai terbuka terhadap tantangan baru di Eropa, meski sudah mulai nyaman di Turki dan dicintai para penggemar Galatasaray. Beberapa klub top Eropa seperti Chelsea, Arsenal, dan Juventus dilaporkan tengah memantau situasinya dengan seksama. Dengan performa gemilang dan usianya yang masih matang, Osimhen diprediksi akan menjadi salah satu transfer terpanas dalam jendela musim panas mendatang. Barcelona masih ada harapan dapatkan Jonathan Tah. Harapan Barcelona untuk mengamankan tanda tangan Jonathan Tah masih ada, tetapi masih jauh dari kata mudah. Hal ini karena, menurut Sport, meskipun pemain internasional Jerman itu telah menegaskan bahwa ia akan meninggalkan Bayer Leverkusen pada akhir musim, klub Katalan tersebut kini menghadapi tekanan yang semakin besar dari Bayern Munich, yang siap berjuang keras untuk mendapatkan jasa sang bek. Bek tengah berusia 29 tahun itu akan tersedia dengan status bebas transfer musim panas ini, menjadikannya salah satu opsi berbiaya rendah paling berharga di pasar Eropa. Barcelona, yang ingin memperkuat lini belakang mereka tanpa harus menguras keuangan mereka yang rapuh, sangat ingin menyegel kesepakatan tersebut. Namun persaingan semakin ketat, dengan Bayern Munich kini memasuki persaingan dengan cara yang serius. Pesepak bola legendaris Jerman, Lothar Matthäus, telah secara terbuka mendesak Bayern Munich untuk memprioritaskan perekrutan Tah. Karena Bayern membuat kesalahan musim panas lalu dengan tidak merekrut Tah. Namun, mungkin kali ini ia akan membuat keputusan untuk bermain di Munich. Terlepas dari kegaduhan di Munich, Barcelona tetap berada di posisi terdepan untuk saat ini. Keuntungan utama bagi Barca terletak pada manajer mereka, Hansi Flick, yang merupakan seseorang yang kabarnya dikagumi oleh sang bek. Apalagi saat ini Tah akan datang dengan status bebas transfer sangat penting bagi proyek olahraga Barcelona. Dengan dana terbatas yang tersedia dan beberapa kemungkinan penjualan pemain pada musim panas ini, mendatangkan bek berpengalaman tanpa biaya transfer bisa menjadi salah satu langkah paling cerdas yang dapat dilakukan klub.
Wafatnya Paus Fransiskus berpotensi tunda leg kedua semifinal Coppa Italia. Leg kedua semifinal Coppa Italia 2024-25 kemungkinan besar ikut terdampak penundaan jadwal pertandingan setelah wafatnya Paus Fransiskus pada Senin Paskah. Paus Fransiskus meninggal di Kota Vatikan di usia 88 tahun, dan sebagai bentuk penghormatan, seluruh kompetisi sepak bola di Italia mengalami penundaan. Situasi ini memengaruhi kelanjutan turnamen domestik yang tengah memasuki fase krusial. Seluruh pertandingan Serie A, Serie B, Serie C, Serie D, dan Primavera yang sedianya digelar pada hari Senin telah resmi ditunda hingga pemberitahuan lebih lanjut. Di Serie A, pertandingan yang tertunda mencakup Torino versus Udinese, Cagliari versus Fiorentina, Genoa versus Lazio, dan Parma versus Juventus. Belum diketahui kapan laga-laga ini akan dijadwalkan ulang, namun harus diselenggarakan sebelum akhir pekan terakhir musim ini, yaitu 25 Mei. Tak hanya kompetisi Liga, dua laga semifinal leg kedua Coppa Italia juga berpotensi mengalami penjadwalan ulang. Semifinal antara Inter dan Milan yang dijadwalkan berlangsung pada hari Rabu 23 April menjadi salah satu laga yang mungkin terkena dampaknya. Kedua tim saat ini bermain imbang 1-1 setelah leg pertama, dan pertandingan leg kedua menjadi sangat krusial bagi keduanya. Di sisi lain, Bologna memiliki keunggulan 3-0 atas Empoli jelang leg kedua yang rencananya dimainkan di Stadion Renato Dall'Ara pada hari Kamis 24 April. Namun, sama seperti laga Inter Milan, pertandingan ini pun belum pasti digelar sesuai rencana karena masih menunggu keputusan resmi dari penyelenggara kompetisi. Situasi ini menimbulkan ketidakpastian bagi semua tim yang terlibat. Leverkusen tak akan halangi Xabi Alonso jika ingin latih Real Madrid. CEO Bayer Leverkusen, Fernando Charro, menegaskan pihaknya tidak akan menghalangi Xabi Alonso jika ingin menerima tawaran Real Madrid. Xabi Alonso kembali menjadi pusat perhatian di dunia sepak bola. Kinerja apiknya sebagai manajer Bayer Leverkusen musim lalu telah membuat namanya terus digaungkan, terutama di kalangan raksasa Spanyol, Real Madrid. Dengan masa depan Carlo Ancelotti di Santiago Bernabeu yang kini dipertanyakan, Alonso muncul sebagai kandidat utama untuk mengisi kursi pelatih Los Blancos. Kini, dengan kontraknya yang masih berlaku hingga 2026, Leverkusen menyadari bahwa mempertahankan Alonso mungkin hanya soal waktu. CEO Bayer Leverkusen, Fernando Charro, mengungkapkan adanya kesepakatan dengan Alonso terkait potensi kepergiannya. Charro juga menegaskan bahwa keputusan mengenai masa depan Alonso harus segera diambil. Kami tidak akan menunggu hingga akhir musim. Keputusan ini harus dibuat dalam beberapa pekan ke depan agar kami bisa merencanakan penggantinya, katanya kepada Sky. Leverkusen ingin kejelasan secepat mungkin untuk mempersiapkan langkah ke depan, terutama jika Alonso memilih hengkang. Di sisi lain, situasi di Real Madrid semakin memanaskan spekulasi. Kekalahan memalukan di perempat final Liga Champions musim ini telah menempatkan Ancelotti dalam tekanan besar. Kabar beredar bahwa pelatih asal Italia itu mungkin tidak akan menyelesaikan musim ini di Madrid. Bahkan, Ancelotti dikabarkan telah mengadakan pembicaraan dengan Federasi Sepak Bola Brasil untuk menggantikan Dorival Junior sebagai pelatih tim nasional.